Saya, partai-partai politik ini akan mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara, di dalam mereka menyusun koalisi dan di dalam mereka nanti menentukan calon-calonnya. Saya sebagai orang yang baru selesai, sesudah itu nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah yang lain, kita lihat besok. Ini kan menyatukan tiga partai sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda. Tentunya kita mesti sinkronisasi juga, mesti samakan frekuensi. Karena tujuan kita kan mencari kesamaan nih. Ya beda kalau mencari perbedaan tuh biasa cepat gitu kan. Beda nih gitu. Enggak, tapi justru kita ingin mencari persamaan sehingga memang butuh waktu. Nah, lagi pula kami tadi ya, semua hal ini kan perlu dipertimbangkan masak-masak karena bagaimanapun ya, ada tadi harapan yang besar dari masyarakat. Adalah mereka sedang menuju kepada persatuan dan bahkan disebut berpihak empat sudah. Berpihak empat itu Nasdem, PKS, Partai Demokrat, sekaligus rapat-rapatnya sudah mengajak Anies. Tapi kan dari situ justru menjadi ada kekurangan, yaitu cawapresnya kapan, gitu ya. Dua-duanya ini punya strategi dan punya keuntungan maupun kelemahan. Tanggal 10 November yang digadang-gadang oleh Koalisi Perubahan sebagai hari bersejarah, yakni deklarasi koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS gagal total. PKS juga dikabarkan mendapatkan godaan dari partai lain. Untuk tidak berada di koalisi perubahan. Ya, karena ketika ada orang nanya gimana koalisi perubahan, ya saya bilang sesuai dengan namanya, koalisi perubahan, jadinya berubah-ubah. Kadang-kadang mereka ingin deklarasi 10 November katanya, terus kemudian tiba-tiba berubah, batal, perubahan. Tapi di sisi lain, salah satunya bilang, ya kita kalau nggak jadi koalisi juga nggak apa-apa. Koalisi Perubahan rentan bubar sebelum Pilpres. Anies terancam tak jadi capres. Pengamat politik sekaligus koordinator Komit Pemilih Indonesia, Jairi Sumampo, menyebutkan Koalisi Perubahan yang saat ini terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS masih rentan bubar sebelum pemilihan presiden 2024. Adapun Koalisi Perubahan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam kesempatan yang sama, pendiri Lingkar Madani Rai Rangkuti mengatakan, untuk saat ini koalisi yang solid adalah Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Sementara koalisi Gerindra PKB yang paling rentan bubar sebelum Pilpres 2024. Diwartakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri mengklaim Koalisi Perubahan sudah disepakati oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Effendi menyebut ketiga partai sudah sepakat untuk berkoalisi menghadapi pemilu 2024. Effendi menyampaikan kini ketiga partai tinggal mencari momentum deklarasi yang tepat. Dia menyinggung Nasdem yang sudah pernah mengusulkan Koalisi Perubahan dideklarasikan 10 November 2022. Namun saat itu Demokrat dan PKS belum siap. Kata Effendi, partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan sudah sepakat Anies Baswedan yang menjadi capresnya. Anies kerap ikut dalam pertemuan tim kecil Nasdem, Demokrat, PKS. Poltreking temukan elektabilitas Nasdem mencuat berkat Anies. Keputusan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tampaknya memberi dampak yang sangat baik bagi Partai Nasdem. Bahkan survei Poltreking menemukan elektabilitas Partai Nasdem mencuat naik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda AR mengatakan, survei ini merekam elektabilitas 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, tapi berfokus kepada 10 parpol teratas masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Elektabilitas PDIP masih tidak tertandingi hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. PDIP unggul di DKI Jakarta 20,1%, Jawa Barat 15,2%, dan Jawa Tengah 43,1%. Di Banten PDIP 12,6% dan di Jawa Timur 20,2%. Menariknya, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, mereka tampak mulai berubah. Pasalnya Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di provinsi-provinsi tersebut, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat teratas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3% atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS serangan 12,4%. Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8%, di bawah Gerindra 17,6%, di atas Partai Golkar dengan 13,3%.
Di daerah-daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu keluar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi 4 dengan 7,5%, di Jateng posisi 8 2,4%, dan Jatim posisi 5 6,9%. Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6%, mengungguli Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Bahkan di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua. Hanta menerangkan, temuan ini merupakan politik terbaru peta kekuatan politik elektoral partai politik pada 5 provinsi di Pulau Jawa dalam rentang survei 26 November sampai 2 Desember. Ia berpendapat berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tapi, jika melihat tendensi politik terbaru baik capres dan cawapres potensial serta parpol terkuat dari masing-masing provinsi akan mengerucut seperti dalam temuan poltreking. Namun ia mengingatkan akan ada berbagai dinamika ke depan. Survei KPN elektabilitas Capres 2024, Prabowo duduki posisi puncak, Ganjar dan Anies menyusul di belakang. Lembaga Survei Kajian Politik Nasional merilis hasil survei terbarunya soal elektabilitas bakal calon presiden jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hasilnya, nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto bertengger paling atas, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Direktur Riset KPN Tamil Selvan menjelaskan bahwa pihaknya memberikan pertanyaan kepada responden. Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, dari nama-nama berikut siapakah yang akan dipilih menjadi Presiden RI? Sementara itu, urutan kedua pada Ganjar Pranowo dengan angka 23%, kemudian Anies Baswedan dengan 22,5%. Diurutkan keempat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan 3,5%, lalu Ridwan Kamil dengan 2,2%. Ada pula Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan 2%, sementara itu Puan Maharani hanya mendapat 1,5%, kemudian Sandiaga Uno dengan 1,4%, lalu Airlangga Hartarto dengan 1,2%, disusul Erick Thohir 1%. Sementara nama-nama lain hanya memperoleh elektabilitas di bawah 1%, lalu responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 13,6%. Adapun Tamil menyampaikan dari survei ini terlihat kecenderungan responden atau publik kekinian memilih calon presiden hanya dari 3 nama yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies. Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 14-20 November 2022 dengan melibatkan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden. Teknik pengambilan sampel sendiri dilakukan dengan metode multi-stick random sampling dengan menerapkan margin of error sebesar lebih kurang 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.